281 Pak Tua Botak. Wilayah petir tingkat 8. Di balik layar sungai petir. Sebuah gambar cahaya. Bersama dengan auman naga saat melintas. Muncul di cakrawala. Cahaya itu menghilang saat Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghembuskan segumpal udara. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang mengerikan. Layar sungai petir itu memang sangat kuat dan dampaknya terlalu mengerikan. Namun, untungnya, dia memiliki ilmu melonjak naga. Menambahkan fakta bahwa ketika dia berada di Akademi Spiritual Utara pada awalnya, dia menerima beberapa ajaran dari Guru Mo dan menjalani pelatihan serupa. Meskipun layar sungai petir ini beberapa kali lipat lebih menakutkan, Mu Chen mampu menerobos layar sungai petir dengan kecepatannya setelah memiliki pengalaman. Aku ingin tahu bagaimana Shen Changsheng dan Li Xuantong sampai di sini. Melalui kecepatan atau kekuatan, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun metode Mu Chen agak murah, kecepatan juga merupakan perwujudan dari kekuatan seseorang. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke wilayah petir tingkat 8. Sebuah area yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi di Akademi Spiritual Surga Utara, tapi sebelum ekspektasi Mu Chen, tidak ada kegelapan di cakrawala. Juga tidak ada kelompok petir yang gelap. Sebaliknya, langit cerah. Seluruh ruangan itu sunyi dan damai. Mu Chen sedikit terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Jelas, dia tidak pernah menyangka tingkat ke-8 akan begitu tenang. Mengapa tidak ada petir? Mu Chen mengerutkan kening. Dia juga tidak merasakan energi petir yang kejam di ruang ini. Apa yang sedang terjadi? Terbang ke arah kiri sejauh 100 mil. Suara hikmat 9 Netehbert tiba-tiba bergema dari hatinya. Indra 9 Netehbert jelas jauh lebih kuat daripada Mu Chen. Dan ke arah kiri, ia merasakan beberapa riak. Mu Chen mengangguk saat sosoknya bergerak. Terbang menuju arah yang ditunjukkan oleh 9 Netehbert. Beberapa menit kemudian, sosoknya perlahan berhenti saat dia melihat pemandangan di depannya. Dan dia tercengang. Itu adalah sebuah dataran yang luas dan di dataran itu mengalir sebuah sungai besar. Sungai ini bukanlah sungai biasa, tetapi sungai yang terbuat dari air petir berwarna keperakan. Lebih jauh lagi, aliran sungai petir ini tidak bersentuhan dengan tanah, tetapi mengalir hingga jarak tertentu di atas tanah. Mengambang, sungai ini bergoyang perlahan-lahan, dengan kecepatan yang lambat saat mengalir ke kejauhan. Penampakannya seperti naga perak besar yang bergerak-gerak. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin yang dalam. Dia tidak pernah membayangkan dalam imajinasi terliarnya bahwa tingkat ke-8 akan begitu menakutkan sehingga energi petir benar-benar terkondensasi dan membentuk sungai petir. Di tingkat ke-7, Mu Chen menarik lebih dari 10 petir sebelum sungai petir kecil terbentuk. Tapi dari tampilan sungai petir ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan yang dia bentuk. Dan jelas, ini bukan satu-satunya sungai petir di tingkat ke-8. Ini memang layak menjadi wilayah petir tingkat ke-8. Mu Chen menghela, tidak heran persyaratannya begitu keras untuk memasuki tingkat ke-8. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan hasil dari berkultivasi di sini. Mari kita mulai memurnikan manik-manik petir ilahi. Mu Chen berbicara dalam hatinya. Jelas, tugas memurnikan manik-manik petir ilahi tergantung pada 9 Netehbert. Jika tidak, dengan kekuatannya, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk memurnikan manik-manik petir ilahi yang bernilai lebih dari 2 juta poin nilai spiritual. Oke, serahkan padaku. 9 Netehbert sangat gembira ketika Mu Chen selesai berbicara. Api hitam terbang keluar dari tubuhnya dan terbentuk menjadi burung pipit kecil yang terbuat dari api hitam. Mulut 9 Netehbert melebar saat api hitam menyapu dalam gelombang, membentuk tornado besar yang terbakar dengan api hitam. Saat angin berhembus kencang, sungai petir yang mengalir mulai bergejolak, bergemu. Saat sungai petir yang tadinya tenang berubah menjadi ganas. Energi petir yang menggelegak bagaikan arus listrik yang mengalir ke tornado hitam, gemuruh guntur yang dahsyat terdengar. Saat api hitam bersirkulasi, dengan cepat mengumpulkan energi petir dengan metode yang menakjubkan itu saat manik-manik pencahayaan ilahi yang mengandung energi petir murni dibuat. Mu Chen melihat pemandangan spektakuler di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Dia segera duduk dengan menyilangkan kakinya. Dari kelihatannya, 9 Netehbert akan membutuhkan waktu untuk disempurnakan dan tidak banyak siswa yang bisa masuk ke tingkat ke-8. Oleh karena itu, dia tidak khawatir adegan ini akan ketahuan oleh siapapun. Yang bisa dia lakukan selanjutnya hanyalah menunggu 9 Netehbert selesai. Namun, ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang dipikirkan Mu Chen.
Sementara 9 Netebird memurnikan manik-manik petir ilahi dalam jumlah besar. Ada beberapa gerakan di kedalaman wilayah petir. Di kedalaman, ada ruang yang gelap. Di dalam ruang tersebut, ada sungai petir besar berwarna hitam yang mengambang di udara saat air berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke bawah. Ini bagaikan seekor naga besar yang terbang bersama petir yang dahsyat. Fluktuasi ini, itu adalah 9 api neraka. Mengapa seseorang dari klan 9 Netebird ada di sini? Dalam kegelapan, seolah-olah kicauan burung terdengar sedih. Bergemu, Mu Chen menatap keributan besar di sungai petir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan tubuhnya. 9 Netebird telah memurnikan manik-manik petir ilahi selama kurang lebih setengah jam. Tapi, jelas, jumlah manik-manik yang telah dimurnikan oleh 9 Netebird masih belum cukup. Sepertinya akan membutuhkan beberapa hari waktu untuk mendapatkan cukup banyak manik-manik petir ilahi yang bernilai lebih dari 2 juta poin nilai spiritual. Bahkan jika saya memiliki 9 Netebird yang melakukan tugas itu. Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia memutuskan untuk menutup matanya dan berkultivasi. Tepat ketika Mu Chen hendak menutup matanya dan mulai berkultivasi, dia tiba-tiba merasakan ada yang tak lama kemudian. Dia dengan penasaran menoleh. Tidak terlalu jauh. Sepertinya ada sosok di atas batu besar. Sosok manusia. Mu Chen terkejut saat dia segera berdiri dan mengarahkan matanya ke arah itu. Baru saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa sosok yang duduk di atas batu itu adalah seorang pria tua botak. Mengenakan jubah hitam compang camping. Orang tua itu tampak setipis batang korek api dengan mata berlumpur. Dari penampilannya, sepertinya dia akan segera masuk ke dalam peti matinya. Tepat pada saat ini, lelaki tua botak itu memegang kruk di tangannya saat dia menatap kosong ke arah Mu Chen. Mu Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan karena pemandangan aneh ini. Orang tua itu sepertinya sudah lama duduk di tempat itu. Namun, Mu Chen tidak merasakannya sama sekali. Kekuatan apa yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi seperti itu? 9 Netebird juga merasakan ada yang tidak beres saat ia segera menarik tornado hitam yang menyala. Di dalam tornado, aliran arus keperakan terbang. Ini semua adalah manik-manik petir ilahi yang telah dihabiskan oleh 9 Netebird selama setengah hari untuk dimurnikan dengan susah payah. Namun, saat 9 Netebird hendak mengambil manik-manik petir ilahi itu, lelaki tua botak itu tiba-tiba membuat gerakan dengan tangannya dan semua manik-manik itu langsung terlepas dari kendali 9 Netebird. Dan berputar di sekitar yang terakhir. Mata Mu Chen dan 9 Netebird berubah. 9 Netebird dalam hati mengatupkan giginya. Tetapi tidak mengambil tindakan apapun karena intuisinya mengatakan bahwa pria tua botak aneh di depan mereka sangat menakutkan. Berhati-hatilah. Orang tua ini sangat tangguh. Suara Nine Netebird sangat serius saat suaranya bergema di dalam hati Mu Chen. Mu Chen tersenyum pahit. Bukankah itu sudah jelas? Dia dengan mudah mengejutkan mereka. Bagaimana dia bisa menjadi sederhana? Orang tua ini. Mu Chen mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan tangan ditangkupkan. Wilayah petir adalah untuk siswa untuk memurnikan tubuh mereka. Kamu menggunakan kekuatan 9 Netebird untuk memurnikan manik-manik petir ilahi. Ini dianggap sebagai pelanggaran. Kata lelaki tua botak itu sambil mengangkat matanya yang berlumpur. Wajah Mu Chen memerah karena dia tidak bisa menjelaskannya sendiri. Cara ini memang mirip dengan kecurangan. Burung pipit hitam kecil yang dibentuk oleh 9 Netebird berdiri di pundak Mu Chen. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dan di tubuh kecilnya api hitam naik. Pada saat itu, ia telah membuat keputusan untuk menangkap Nili dan melarikan diri saat ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kamu adalah Nine Neter kecil yang baru saja mencapai usia dewasa. Jangan coba-coba menggunakan cara apapun di hadapanku. Kecuali jika kau adalah salah satu dari monster tua di klan Nine Netebirdmu. Pria tua botak itu menatap Nine Netebird sambil tersenyum. Tatapan 9 Netebird berubah. Namun, kau memang telah membangkitkan rasa ingin tahuku dengan kebanggaan kalian para 9 Netebird. Kalian benar-benar akan membentuk ikatan keturunan dengan seorang manusia. Apalagi manusia yang lemah. Jika fakta ini diketahui oleh monster-monster tua di klan kalian, aku khawatir kalian akan menderita. Kata orang tua botak itu sambil melirik Mu Chen dan 9 Netebird. Pidatonya lambat dan suaranya membuat orang lain merasa tidak berdaya. Namun, kata-kata yang dia ucapkan membuat kulit kepala Mu Chen dan 9 Netebird tergelitik. Orang tua itu benar-benar berhasil melihat hubungan di antara mereka hanya dengan sekilas. Penglihatan yang menakutkan apa itu? Mu Chen tersenyum pahit. Senior, itu adalah kesalahan dalam masalah ini. Kami tidak akan memurnikan manik-manik petir ilahi lagi dan akan pergi sekarang. Apakah itu cukup?
Dari nada bicara lelaki tua botak ini, dia seharusnya adalah sosok otoritas yang sangat besar di Akademi Spiritual Surgawi Utara ini. Oleh karena itu, sebagai siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara, Mu Chen tidak khawatir nyawa mereka akan berada dalam bahaya. Saat Mu Chen berbicara, dia perlahan mundur. Jika lelaki tua botak itu tidak mengatakan apa-apa, maka dia akan segera meninggalkan tempat ini. Dari penampilan 9 Netebird kecil, evolusinya telah gagal, kan? Dan saat ini, ia membutuhkan esensi darah naga Laut Utara dan meminjam kekuatannya untuk masuk ke dalam catatan binatang ilahi. Kan? Kalian sekarang memurnikan manik-manik petir ilahi tanpa menahan diri untuk menghemat poin nilai spiritual yang cukup untuk membelinya. Bukan? Tepat saat Mu Chen hendak mundur perlahan, lelaki tua botak itu perlahan berbicara. Mu Chen tersenyum pahit. Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari orang tua ini. Apakah Anda menginginkan jumlah Divine Lightning Bats yang cukup? Orang tua botak itu tersenyum sambil menatap Mu Chen dengan penuh minat. Mu Chen dengan jujur menganggukkan kepalanya. Sulit untuk bertemu dengan anak muda yang begitu menarik. Orang tua botak itu meletakkan kruk di atas lututnya dan menatap Mu Chen. Jika Anda berhasil menangani serangan dari klon saya akan mengembalikan manik-manik petir ilahi ini kepada Anda dan akan membiarkan kalian memurnikan jumlah manik-manik petir ilahi yang cukup yang Anda berdua butuhkan selanjutnya. Aku akan memberi anak muda ini hadiah. Bagaimana menurutmu? Haha, setelah bertahun-tahun ini, hanya ada 2 orang yang bisa menahan serangan dari tiruan orang tua ini di antara para pemuda di Akademi Spiritual Langit Utara. 2 orang. Mu Chen terdiam saat tatapannya terkonsentrasi. Apakah itu Shen Changsheng dan Li Xuantong? Orang tua botak itu sedikit mengangguk dan tersenyum. Kedua anak muda itu memang memiliki bakat, namun Anda telah membuat saya tercengang. Bisa mencapai tingkat ke-8 hanya dengan kultivasi tahap transformasi semu surgawi. Bagaimana sekarang? Mu Chen sedikit terdiam. Setelah beberapa saat, kedua tangannya tiba-tiba mengepal. Pupil hitamnya melonjak dengan tajam. Karena Shen Changsheng dan Li Xuantong bisa mencapainya, maka dia menolak untuk percaya bahwa dia bisa lebih buruk dari mereka. Oke, ini kesepakatan. Bab 282 jurus. Kita sepakat. Pria tua botak dengan jubah hitam compang camping itu mengarahkan matanya yang berlumpur ke arah Mu Chen. Ya, Mu Chen dengan berat menganggukkan kepalanya dan tak lama kemudian, dia tersenyum. Bahkan jika itu berbahaya, saya ragu senior akan membunuh saya dalam satu gerakan. Bukan, kamu tidak akan mati. Paling banter, kamu hanya akan berbaring di tempat tidurmu selama beberapa bulan. Pria tua botak itu tersenyum serak sambil mengulurkan tangannya yang kurus dan mengusap kepalanya. Senyum Mu Chen menegang. Tak lama kemudian, dia tanpa daya menghirup seteguk udara. Tidak peduli apa, karena dia telah menerima persyaratannya. Bahkan jika dia melintasi gunung belati atau lautan api, dia harus mencobanya. Bisakah kamu melakukannya? 9 Netebird diam-diam bertanya dengan keprihatinan di matanya. Saya akan mencobanya. Mu Chen juga tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Orang tua botak yang ada di hadapannya ini jelas merupakan orang yang paling menakutkan yang pernah dia lihat. Sampai-sampai dia bahkan lebih kuat dari penguasa naga putih. Nanti, aku akan diam-diam membantumu, kata 9 Netebird di dalam hati Mu Chen bagaimanapun. Mu Chen membantu 9 Netebird memurnikan manik petir ilahi dan selanjutnya, menghadapi masalah ini. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan 9 Netebird, dia tidak menjawab. Pria tua botak itu tersenyum serak saat dia menyapu tangannya yang kurus dan seberkas cahaya terbang menyelimuti 9 Netebird. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha meronta, 9 Netebird tidak bisa membebaskan diri. 9 Netebird kecil, awasi dari samping. Pria tua botak itu tersenyum sambil menyipitkan matanya. 9 Netebird berjuang untuk beberapa saat, tetapi melihat bahwa itu tidak terlalu efektif. 9 Netebird hanya bisa menatap pria tua botak itu dengan kejam dan berkata, "Jika terjadi sesuatu padanya, aku pasti tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Bukan berarti aku tidak bisa di masa depan." Pria tua botak itu tersenyum. 9 Netebird, jalanmu masih panjang. Bahkan ketika kau berhasil berevolusi dan masuk ke dalam Divine Beast Record, kau masih belum ada apa-apanya. Apakah kamu siap? Ketika lelaki tua itu selesai berbicara, dia menatap Mu Chen. Mu Chen menghirup udara dalam-dalam saat sosoknya bergerak dan mundur. Setelah itu, dia berdiri di cakrawala dan berkata dengan suara serius, "Senior, tolong berikan saya ajaran Anda." Sebuah energi spiritual yang agung mengalir keluar dari tubuhnya saat api hitam pekat tampak seperti asap hitam
membumbung tinggi ke cakrawala dan dapat dilihat dengan jelas dalam jarak 100 mil. Energi spiritualnya telah menyatu dengan 9 api neter. Pria tua botak itu menatap energi spiritual yang berkobar di sekelilingnya saat sebuah jejak keheranan muncul di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan tangannya yang kurus terulur dan mengepal ringan. Boom! Tekanan yang tak terlukiskan menyapu keluar dari tubuhnya di bawah sikap ini. Seluruh ruangan tampak seolah-olah bergetar saat tangisan yang dalam bergema. Gemuruh. Sebuah sungai petir besar yang mengalir tiba-tiba membumbung tinggi di atas dataran ini dan diserap oleh pria tua setelah itu. Itu tampak mirip dengan naga perak saat berputar di atas kepalanya. Wajah Mu Chen sedikit berubah saat melihat ini. Hatinya bergetar. Energi petir yang menakutkan di sungai petir cukup untuk menghancurkan gunung. Namun, itu dengan mudah diangkat oleh lelaki tua botak ini. Kekuatan ini memang tak terlukiskan. Boom! Tangan besar lelaki tua botak itu melambai. Sungai petir langsung membumbung tinggi ke cakrawala dan saat mengeluarkan suara gemuruh, ia beriak di ruang ini petir melonjak seperti naga listrik. Dan dengan sikap yang tak tertandingi, ia menuju ke arah Mu Chen dengan cara yang tak tertahankan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan jejak keheranan terlihat di matanya saat dia melihat ke arah sungai petir yang menyerbu ke arahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekelilingnya tersegel saat ini. Tidak ada kemungkinan dia bisa menghindari serangan yang menakutkan ini. Orang tua botak ini jelas tidak berniat untuk bersikap lunak pada Mu Chen. Mu Chen mengatupkan giginya saat kedua telapak tangannya menyap pembuluh darah di lengannya bergerak-gerak dan tak lama kemudian, tatapan ganas muncul di matanya. Karena dia tidak bisa melarikan diri, maka dia hanya bisa melakukan segalanya. Boom! Energi spiritual yang dahsyat langsung mengalir keluar dari tubuh Mu Chen tanpa ada yang dia tiba-tiba duduk di udara dan kedua tangannya membentuk tanda secepat kilat. Onom! Ada suara lonceng kuno yang berdering di cakrawala ini. Saat lampu hitam menyatu, pagoda 9 lapis yang besar muncul dan menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Di antara semua metode Mu Chen, pertahanan pagoda 9 lapis jelas merupakan yang paling menakutkan jika dia ingin menahan serangan mengerikan dari lelaki tua botak itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengandalkan pagoda 9 lapis. Ini. Pria tua botak itu mengangkat kepalanya dan menatap pagoda 9 lapis yang besar di langit, alisnya sedikit bertaut saat matanya yang berlumpur berkilat saat pikiran melintas di benaknya. Boom! Sungai petir tidak berhenti sedikit pun ketika pagoda 9 lapis muncul. Saat sungai petir melonjak, pada saat berikutnya, itu sangat berbenturan dengan pagoda 9 lapis dengan tekanan yang tak terbantahkan. Bang! Dihadapkan dengan dampak yang begitu menakutkan. Pagoda 9 lapis langsung bergetar hebat saat sungai petir melesat melintas. Retakan kecil yang halus muncul di permukaan pagoda 9 lapis. Serangan pria tua botak itu memang terlalu menakutkan. Saat pagoda 9 lapis menyelimuti Mu Chen, wajahnya langsung berubah menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertahanan terkuatnya sebenarnya begitu lemah di bawah serangan pria tua botak itu. Dia mengangkat kepalanya saat retakan di permukaan pagoda 9 lapis perlahan menyebar. Saat sungai petir terus memancarkan cahaya keperakan yang menetes ke bawah. Hal itu menyebabkan suara gemuruh yang bergema di dalam pagoda 9 lapis. Pagoda 9 lapis hampir runtuh. Begitu pagoda 9 lapis runtuh, Mu Chen akan benar-benar terungkap. Dengan fisiknya, jelas tidak mungkin baginya untuk menahan dampak yang begitu menakutkan. Apakah akan berakhir baginya jika seperti ini? Mu Chen menggigit bibirnya. Rasa manis menyebar dari sudut mulutnya. Di dalam pupil hitamnya, niat yang dalam dan tidak pasrah melintas di pupil hitamnya. Jika dia tidak bisa menahan serangan ini, bukankah itu berarti dia tidak bisa dibandingkan dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong? Jika dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka, lalu atas dasar apa dia harus memberitahu Luoli bahwa dia bisa menjadi ahli yang tak tertandingi untuk menjaganya? Gemuruh. Pagoda 9 lapis runtuh. Lapis demi lapis. Pagoda 9 lapis berwarna hitam terus-menerus menunjukkan retakan saat petir melewati pagoda. Dan mengejutkan tubuh pemuda di dalam pagoda. Pada saat itu, pemuda tersebut tampak lemah. Lapisan lain runtuh saat pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya di dalam pupil hitamnya. Terlihat tatapan penuh tekad teguh yang tidak bisa digoyahkan. Ah! Dia mengepalkan kedua telapak tangannya saat matanya menjadi sebuah suara yang dipenuhi dengan raungan pertarungan yang dalam bergema dari tenggorokannya. Raungannya yang dalam bergema di dalam pagoda 9 lapis yang compang camping ini. Tekadnya yang teguh membuat dampak pada pagoda ini. Onom, onom. Saat raungannya bergema, pagoda tiba-tiba bergetar, seolah-olah beresonansi.
Raungan tegas dan tekad Mu Chen sepertinya telah membangkitkan sesuatu. Pola cahaya kuno dan tua mulai muncul di dinding pagoda. Pola-pola itu seperti teratai kuno yang memenuhi area tersebut dengan cahaya yang luas. Seni pagoda agung di dalam tubuh Mu Chen tampaknya telah beredar tak terkendali. Di kedalaman tubuhnya, cahaya hitam misterius juga meledak dengan kilau yang menyilaukan. Hal yang tampaknya telah disegel di kedalaman tubuhnya juga telah diaktifkan pada saat ini. Set. Suara kuno bergema di dalam pagoda 9 lapis dan sosok Mu Chen diselimuti oleh cahaya hitam. Pagoda 9 lapis yang awalnya runtuh langsung meledak dengan cahaya kuno. Saat cahaya itu muncul, bagian pagoda 9 lapis yang runtuh mulai pulih kembali. Sedikit demi sedikit, pria tua botak itu menyipitkan matanya. Melihat sungai petir megah yang mengalir di pagoda 9 lapis yang tidak bergerak. Di dalam pagoda berwarna hitam, tampaknya ada sesuatu yang mirip dengan teratai berwarna hitam kuno. Ada 9 kelopak pada bunga teratai dan seolah-olah ada kekuatan surga yang merengkuh setiap kelopak. Memancarkan maksud mendalam yang tak berujung. Seolah-olah ada suara kuno dan sunyi yang bergema di antara langit dan bumi. Ini, wajah pria tua botak itu sedikit bergetar saat dia bergumam. Ini sebenarnya pagoda dewa primordial. Tetapi jika dia adalah seseorang dengan pagoda dewa primordial, bagaimana dia bisa berada di sini? Sebuah cahaya melintas di mata lelaki tua botak itu. Seolah-olah dia telah melihat melalui pagoda tempat Mu Chen duduk, darah segar menutupi seluruh tubuhnya dan menggeliat membentuk pola cahaya teratai darah di permukaan tubuhnya. Teratai darah itu juga memiliki 9 kelopak. Menarik. Siapa sebenarnya dia? Memiliki orang tua yang memiliki garis keturunan primordial seperti itu. Mata pria tua botak itu berkilat saat sungai petir mengalir menjauh dari cakrawala dan melayang di atas bumi sekali lagi. Dan saat sungai penerangan mundur, pagoda 9 lapis besar yang ada di langit berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Sedikit demi sedikit, saat pagoda 9 lapis menghilang, sesosok tubuh yang berlumuran darah langsung jatuh dari langit. Ketika lelaki tua botak itu melihatnya, jarinya menjentikkan dan cahaya perak melesat ke tubuh Mu Chen. Setelah itu, dia menyapu lengan bajunya dan angin kencang melemparkan Mu Chen ke sungai petir. Kamu, ketika 9 Netebird melihat pemandangan itu, wajahnya berubah drastis. Sungai petir mengandung energi petir yang menakutkan. Bahkan ketika Mu Chen tidak sadar, dia tidak akan berani dengan ringan memasuki sungai petir. Belum lagi dia tidak sadarkan diri sekarang. Yakinlah, aku tidak ingin dia mati. Saya sebelumnya telah menyebutkan hadiah. Jadi, tentu saja, saya akan menepati perjanjian saya. Pria tua botak itu tersenyum ringan. Tak lama kemudian, dia melihat ke arah 9 Netebird dan 2 jari kurusnya mengepal. Sebuah bulu yang terlihat seperti terbuat dari logam muncul. Saat jari-jarinya menjentikkan, bulu itu melesat ke dalam tubuh 9 Netebird dan yang terakhir tidak bisa memeriksa apa itu. Apa yang kau lakukan? Nine Netebird sangat marah. Orang tua botak itu terlalu benci. Aku sedikit bersahabat dengan monster tua dari klan 9 Netebirdmu, oleh karena itu aku telah mengirimimu hadiah. Oke, kau bisa terus memurnikan manik-manik petir ilahi. Tapi jangan ganggu anak itu. Pria tua botak itu tidak membuat penjelasan apapun dan menunjukkan senyum tipis setelah itu. Dia dengan malas berdiri dan perlahan-lahan melihat ke arah bumi yang jauh. Langkahnya tampak lambat. Tapi setelah beberapa langkah, dia sudah muncul di cakrawala dan setelah itu, benar-benar menghilang. 9 Netebird melihat ke arah dia menghilang. Tetapi hanya bisa mengatupkan giginya ke dalam. Dengan cemas ia menatap Mu Chen, yang terbungkus di dalam sungai petir. Setelah itu, 9 Netebird menyemburkan api hitamnya, memenuhi langit dan mulai memurnikan manik-manik petir ilahi. N. Bab 283-13000 manik. Niat Mu Chen melayang dalam kegelapan ini, dia sangat pusing. Rasanya seperti tidak pernah berakhir. Di dalam kegelapan, sepertinya ada cahaya hitam yang melonjak dan terbentuk di bawah Mu Chen. Tampaknya itu adalah bayangan kabur dari seorang gadis dan telapak tangannya dengan lembut membelai maksud Mu Chen. Di bawah sentuhan lembutnya, ada kelembutan yang tak terlukiskan yang berfluktuasi di hati Mu Chen. Sensasi itu mirip dengan pelukan seorang ibu. Kehangatan itu membuatnya tidak bisa meronta. Di bawah kehangatan itu, ada aliran yang mengalir di dalam tubuh Mu Chen. Seolah-olah itu telah menenangkan luka-luka di dalam dirinya. Jejak kesadaran melonjak dalam keadaannya yang Kap. Mu Chen berusaha sekuat tenaga untuk melebarkan matanya dan melihat sosok yang kabur dan hangat itu. Namun, dia masih tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, sensasi aneh dari ikatan darah membuatnya mengerti bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan sosok hangat itu. Dalam mimpi masa kecilnya, sosok itulah yang menjaganya. Ibu.
Mu Chen berusaha sekuat tenaga untuk meronta dan tak lama kemudian, dia melebarkan kedua matanya, telapak tangannya mencakar ke arah sosok itu. Tapi tidak meraih apapun kecuali udara. Ah! Dia membuka kedua matanya dan apa yang dia lihat adalah cahaya keperakan yang terang. Mu Chen masih tidak bisa bereaksi terhadap situasi tersebut tetapi menahan keinginan untuk berteriak. Energi petir yang dahsyat itu seperti duri baja yang mengalir di atasnya. Setelah itu berbondong-bondong masuk ke dalam tubuhnya. Energi petir itu terlalu keras dan, oleh karena itu, saat petir itu mengalir masuk, secara langsung menyebabkan rasa sakit yang hebat pada Mu Chen. Otot-otot di sekeliling tubuhnya mulai berkedut. Tepat ketika Mu Chen bingung karena ini, ada cahaya keperakan samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Di bawah kilau cahaya perak, tubuh Mu Chen seperti orang kelaparan yang melihat makanan, dan mulai melahap energi petir dengan keras. Rasa sakit yang hebat itu langsung melonjak dengan cara. Mu Chen mengatupkan giginya saat jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Tampaknya itu adalah seni spiritual tingkat dewa fisik dewa petir. Apakah itu ditinggalkan oleh lelaki tua botak itu? Pikiran itu melintas di hati Mu Chen dan tak lama kemudian, dia mulai berlatih di bawah pengaruh seni spiritual tingkat dewa. Ketika dia mengedarkan seni itu, dia melihat bagian dalam tubuhnya berubah menjadi perak. Saat petir berkedip-kedip, seluruh tubuhnya, termasuk otot, organ dalam, meridian, dan tulang, tanpa henti melahap energi petir di dalam tubuhnya. Dan di bawah proses melahap yang panik. Meskipun Mu Chen masih merasakan sakit yang hebat di dalam tubuhnya, perasaan energi yang memuaskan telah melonjak. Rasa sakitnya nyaman dan perasaannya aneh. Mu Chen tidak tahu seberapa kuat fisik dewa petir yang ditinggalkan oleh lelaki tua botak itu. Tapi dia bisa dengan jelas merasakan fisiknya menjadi semakin kuat. Tampaknya itu adalah seni spiritual tingkat dewa yang mengolah fisik. Ini membuat Mu Chen sedikit terkejut. Di antara seni spiritual, kultivasi fisik adalah yang paling langka. Dan, saat ini, hadiah yang diberikan oleh lelaki tua botak itu bukanlah sembarang seni spiritual pengolah fisik, tapi juga tingkat dewa. Sebuah seni spiritual yang bisa menyerap energi petir untuk memurnikan tubuh seseorang. Meskipun metode orang tua itu kejam, dia tidak picik. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, dia tidak berani terganggu dan mengembangkan seni dewa pengolah fisik ini dengan sepenuh hati. Kultivasi ini berlanjut selama 3 hari penuh. Dalam waktu 3 hari ini, tubuh Mu Chen direndam di kedalaman sungai petir, tanpa henti memurnikan dirinya sendiri. Lagi dan lagi, dengan energi petir. Selain itu, saat Mu Chen dimurnikan oleh energi petir, fisik dewa petir terus-menerus mengumpulkan energi petir di sekitarnya dan terbentuk menjadi bola petir. Mu Chen tidak menyerap bola petir ini, tetapi membiarkannya bersirkulasi di dalam meridiannya. Menyempurnakan meridiannya sedikit demi sedikit, menyebabkan meridiannya menjadi lebih keras. Teknik kultivasi yang aneh ini membuat Mu Chen merasa sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia bisa merasakan betapa luar biasanya fisik dewa petir ini. Namun, ketika dia mempraktikkan seni tersebut, dia bisa merasakan kekurangannya. Jelas, fisik dewa petir ini pasti merupakan seni spiritual yang tidak lengkap. Orang tua botak itu tidak memberinya seluruh teknik kultivasi fisik dewa petir. Meskipun ini membuat Mu Chen merasa sedikit menyesal, dia tidak terlalu kecewa. Itu sudah di luar ekspektasinya untuk mendapatkan panen yang begitu baik. 3 hari kemudian, di tepi sungai petir, api hitam yang menutupi cakrawala mulai surut. 9 Netebird mengeluarkan teriakan yang jelas dan menarik mereka kembali ke dalam tubuhnya. Di atas kepalanya, sungai keperakan mengalir sambil melayang. Di dalam arus yang kuat, ada sejumlah besar Divine Lightning Bats yang berkedip-kedip dengan energi petir. Dari hanya melihatnya, setidaknya ada lebih dari 10.000. Setelah memurnikan semua manik-manik petir ilahi ini, 9 Netebird melihat ke arah sungai dengan penuh perhatian. Namun, ia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Ia sedikit cemas dan, tak lama kemudian, ia mengepakkan sayapnya, dan bergegas ke sungai untuk mencari Mu Chen. Namun, tepat ketika ia akan menyerbu, gelombang petir membumbung tinggi ke langit. Menyapu dengan energi spiritual, sungai petir meledak dan sesosok tubuh muncul di cakrawala. Untuk sesaat, petir berkedip-kedip pada sosok itu sebelum mulai menghilang secara bertahap. Pada akhirnya, sosok Mu Chen muncul. Kulit Mu Chen saat ini memiliki warna perak yang samar di tubuhnya. Ada energi ledakan yang terkandung yang tidak bisa diremehkan. Mu Chen mengepalkan tinjunya sebelum melemparkan 2 tin seketika. Udara meledak. Ini menyebabkan kegembiraan memenuhi matanya. Dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya,
Dia memang tumbuh jauh lebih kuat. Lumayan. Mu Chen memuji. Setelah petir menghilang dari tubuhnya dan dia kembali normal. Dia tersenyum dengan mata menyipit. Sambil mendarat ke arah di mana 9 Netehbird berada. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika 9 Netehbird melihat Mu Chen keluar. Ia juga merasa lega. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Lalu melihat sekeliling. Mencari pria tua botak. Dia sudah lama pergi. Ketika 9 Netehbird melihat tatapan Mu Chen. Ia berbicara. Aku ingin tahu siapa senior itu. Yang memiliki kemampuan seperti bahkan di Akademi Spiritual Langit Utara. Dia seharusnya berada di antara level teratas. Bukan. Mu Chen bergumam. Siapa yang tahu? Namun, 9 Netehbird tidak peduli dengan masalah itu. Lupakan saja. Karena tidak memiliki jawaban. Mu Chen melemparkan pikiran itu ke belakang kepalanya. Dia melihat ke arah puluhan ribu manik-manik petir ilahi yang melayang di langit dan sekilas keterkejutan melintas di matanya. Dengan begitu banyak manik-manik petir ilahi. Itu seharusnya sudah cukup. Tangannya menyapu dan semua manik-manik petir ilahi disimpan olehnya. Ayo pergi. Kita harus pergi juga. Mu Chen meregangkan tubuhnya. Panen yang dia peroleh dalam perjalanan ke wilayah petir ini telah jauh melampaui ekspektasinya. Tidak hanya kultivasinya tumbuh ke tahap transformasi semu surgawi. Dia bahkan memperoleh seni spiritual seperti seni melonjak naga dan fisik dewa petir. Yang memberikan keuntungan esar pada kemampuan bertarungnya. Saat ini, tidak peduli seberapa sulit lawan yang akan dia hadapi dalam perang berburu. Dia yakin untuk menghadapi mereka. Li Xuantong, jika kita bertemu lagi, mungkin fakta 3 jurus tidak akan ada gunanya lagi. Mu Chen tersenyum beberapa bulan yang lalu. Li Xuantong adalah lawan yang sulit baginya untuk menang. Tapi sekarang, Mu Chen tidak lagi takut padanya. Ayo pergi dan dapatkan esensi darah naga Laut Utara. Keinginanmu akhirnya bisa terpenuhi. Mu Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum. Terima kasih. 9 Netehbird menatap Mu Chen dan berkata dengan suara rendah kegembiraan yang tak bisa disembunyikan terlihat di matanya. 9 Netehbird akhirnya menunggu hari ini. Hubungan kita ini. Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia melihat ke arah 9 Netehbird. Mengukurnya saat dia mengusap dagunya. Jika evolusimu berhasil dan kamu berubah menjadi makhluk ilahi, kamu seharusnya memiliki kemampuan untuk mengambil bentuk manusia. Kan? Pada saat itu, dia seharusnya bisa membedakan jenis kelaminnya. Bukan. Dan Mu Chen selalu mempertahankan rasa ingin tahunya tentang hal ini. 9 Netehbird memutar matanya ke arahnya dan tidak lagi memperhatikannya. 9 Netehbird berubah menjadi cahaya hitam dan masuk ke dalam tubuh Mu Chen. Mu Chen tersenyum saat sosoknya bergerak. Berubah menjadi bayangan cahaya saat dia terbang menuju pintu keluar wilayah petir dengan kecepatan. Setelah setengah jam, Mu Chen kembali ke tingkat pertama dan keluar dari wilayah petir. Setelah keluar dari wilayah petir, dia berdiri di udara dan melihat ke Akademi Spiritual Surga Utara yang ramai. Tubuhnya yang tegang juga berangsur-angsur rileks. Ketika Mu Chen keluar dari wilayah petir, dia tidak menuju ke area mahasiswa baru, tetapi ke aula nilai spiritual. Dia bisa merasakan kegembiraan di dalam 9 Netehbird. Karena itu masalahnya, maka Mu Chen memutuskan untuk memenuhi janjinya. Aula nilai spiritual memiliki popularitas tertinggi di Akademi Spiritual Surga Utara. Jumlah orang yang menakutkan itu seperti semut. Terus-menerus keluar dan masuk aula. Ketika Mu Chen memasuki aula nilai spiritual, dia menuju ke tengah aula utama. Tempat perdagangan manik-manik petir ilahi diadakan. Di belakang meja kristal besar, ada seorang wanita cantik yang usianya kira-kira sama dengan siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, membantu di sini juga bisa mendapatkan poin nilai spiritual sebagai pembayaran. Ada cukup banyak orang yang membeli manik-manik petir ilahi. Setelah mengantri selama lebih dari 10 menit, akhirnya tiba gilirannya. Gadis cantik itu menatap Mu Chen sambil tersenyum manis. Hai, apa kamu membeli manik-manik petir ilahi? Tidak, saya di sini untuk menjualnya. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Ketika wanita itu mendengar pernyataannya, dia tidak bisa menahan rasa namun. Ada banyak siswa yang memadatkan manik-manik petir ilahi untuk ditukar dengan poin nilai spiritual. Tak lama kemudian, dia tersenyum tipis sambil bertanya. Harga jual Divine Lightning Bats adalah 200 poin nilai spiritual untuk satu. Berapa banyak yang Anda jual? Dia mengambil kuas dan bersiap untuk mencatatnya. 13,000. Mu Chen tersenyum cemerlang. Pak, kuas di tangan wanita itu jatuh saat wajahnya yang cantik dipenuhi keheranan. Semua siswa yang sedang mengantri untuk mendapatkan giliran membeli Divine Lightning Bats juga tercengang saat mereka melihat ke arah Mu Chen. 13.000 manik-manik petir ilahi.
Apakah kepala anak ini dijepit oleh pintu? Apakah manik-manik petir ilahi begitu mudah untuk dipadatkan? 13.000 adalah jumlah yang bahkan tidak dapat dipadatkan oleh Shen Changsheng. Ketika Mu Chen melihat keraguan di mata wanita itu, dia tidak repot-repot menjelaskan lebih jauh. Tetapi melakukan tindakan sederhana dengan menjentikkan jarinya, cahaya keperakan yang cemerlang mulai mengalir keluar dan langsung memenuhi konter di sekitarnya. Saudari senior, 13.000 manik-manik petir ilahi dengan total 2.600.000 poin nilai spiritual. Terima kasih. N. Bab 284 Esensi darah diperoleh. Di dalam aula nilai spiritual. Aula yang ramai itu tampaknya telah tenang dalam sekejap. Tatapan tercengang menatap pada arus keperakan. Puluhan ribu manik-manik petir ilahi. Mereka belum pernah melihat seseorang mengeluarkan jumlah sebesar itu dalam sekali jalan sebelumnya. Di dalam wilayah petir, memadatkan manik-manik petir ilahi bukanlah tugas yang mudah. Banyak orang hanya bisa memanen sekitar 10 manik-manik sehari. Selain itu, mereka masih harus mengabaikan waktu yang bisa mereka gunakan untuk berkultivasi. 10.000. Jika ini adalah tugas yang diberikan kepada mereka untuk diselesaikan. Bahkan jika mereka tidak beristirahat, itu akan memakan waktu yang tak ada habisnya. Selain itu, 13.000 manik-manik petir ilahi setara dengan 2.600.000 poin nilai spiritual. Itu adalah jumlah yang sangat besar yang dapat digunakan untuk membeli artefak spiritual tingkat tinggi atau bahkan seni spiritual tingkat dewa semu dari aula nilai spiritual. Mata yang menatap sejumlah besar Divine Lightning Bats memiliki rasa iri di mata mereka. Tapi, untungnya, ini diperlihatkan di Akademi Spiritual Langit Utara. Jika dia berada di tempat lain di benua surgawi utara, cara Mu Chen mengungkapkan kekayaannya pasti akan menarik banyak masalah pada dirinya sendiri. Jelas. Dia sangat menyadari masalah ini. Itulah sebabnya dia mengungkapkannya di sini. Wanita cantik yang berada di belakang meja memulihkan dirinya saat dia melirik Mu Chen dengan keheranan di matanya. Dia jelas tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan sejumlah besar manik-manik petir ilahi. Untungnya, dia cerdas dan tidak banyak bertanya. Dia mengeluarkan gelang biji sawi dan saat cahaya berkedip, dia menyimpan semua manik-manik petir ilahi di dalamnya. Benar, 13.000 manik-manik. Dia sedikit memeriksa dan menganggukkan kepalanya tak lama kemudian. Dia menambahkan sambil tersenyum. Muridku ini. Aku tidak memiliki wewenang untuk memproses transaksi sebesar itu. Saya akan pergi dan memanggil guru yang bertanggung jawab. Mu Chen menganggukkan kepalanya, wanita itu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan seorang pria paruh baya. Yang diasumsikan Mu Chen adalah guru yang bertanggung jawab di sini. Guru yang bertanggung jawab juga melirik Mu Chen dengan keheranan bahkan untuk dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang murid yang mampu mengeluarkan lebih dari 10.000 Divine Lightning Bats. Berikan saya kartu nilai spiritual Anda. Guru yang bertanggung jawab tersenyum ringan meskipun dia kagum. Guru yang bertanggung jawab tidak kehilangan ketenangannya. Tidak seperti siswa lainnya. Mu Chen samar-samar tersenyum sebagai jawaban saat dia menyerahkan kartu nilai spiritualnya. Guru yang bertanggung jawab menerimanya dan juga mengambil kartu nilai spiritual dari lengan badge. Seberkas cahaya menyambar ke kartu Mu Chen dan dia mengembalikannya kembali ke Mu Chen. Mu Chen melirik kartu nilai spiritual dan melihat 7.100.000 poin nilai spiritual. Ini membuatnya merasa lega. Kerja kerasnya, setelah sekian lama, akhirnya terbayar. Terima kasih. Dia menahan ketidaksabarannya saat dia berterima kasih kepada guru yang bertanggung jawab. Tetapi dia tidak menerima kartu nilai spiritual. Dia tersenyum lembut. Saya takut harus merepotkan guru lagi. Saya ingin membeli sebuah barang. Apa itu? Tanya sang guru sambil tersenyum. Esensi darah naga laut utara. Mu Chen tersenyum sebagai balasannya. Tangan guru yang bertanggung jawab yang memegang kartu nilai spiritual bergetar saat dia melirik ke arah Mu Chen dengan heran. Esensi darah naga laut utara yang berharga 7 juta poin nilai spiritual. Ini adalah item yang paling mahal di antara item poin nilai spiritual mereka dan setelah bertahun-tahun, dia belum pernah melihat ada siswa yang mampu membeli item ini. Ikuti saya. Guru yang bertanggung jawab melambaikan tangannya dan bergerak ke belakang ketika Mu Chen melihat guru itu berjalan. Dia segera mengikuti. Di belakangnya, banyak siswa yang tidak mendengar dengan jelas apa yang ingin dibeli Mu Chen. Tapi, setelah melihat ekspresi guru yang bertanggung jawab, mereka bisa menebak bahwa itu bukan barang biasa yang dibeli Mu Chen. Hal ini menyebabkan rasa ingin tahu muncul di dalam hati mereka. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan keingintahuan mereka saat dia mengikuti gurunya ke sebuah ruangan kecil yang terakhir berjalan ke ruang dalam dan setelah sekian lama, dia menyapu lengan bajunya dan
Saat cahaya berkedip, sebuah bola kristal yang kira-kira seukuran kepala manusia muncul di tangannya. Di dalam bola kristal itu, ada segumpal cairan keemasan yang bergoyang-goyang, memancarkan fluktuasi yang aneh. Bahkan dengan isolasi bola kristal, Mu Chen dapat mendeteksi energi menakutkan yang terkandung dalam segumpal darah emas itu. Ini adalah kekuatan asli dari Divine Beast. Divine Beast adalah eksistensi yang sebanding dengan P. Ini adalah esensi darah naga Laut Utara. Sebuah item milik penguasa Laut Utara. Guru yang bertanggung jawab juga kagum saat dia melihat darah emas dan berbicara dengan hormat. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Penguasa Laut Utara yang dibicarakan gurunya seharusnya adalah naga Laut Utara itu sendiri. Esensi darah ini dihargai 7 juta poin nilai spiritual dan saya telah menguranginya dari kartu nilai spiritual Anda. Guru yang bertanggung jawab mengembalikan kartu tersebut kepada Mu Chen dan 7.100.000 yang asli hanya tersisa 100.000. Yang membuat Mu Chen tidak berdaya. Dia telah menjadi miskin dalam sekejap bahkan sebelum dia menghangatkan 7 juta poin nilai spiritual dengan tangannya. Sekarang, esensi darah naga Laut Utara ini adalah milikmu. Guru yang bertanggung jawab tersenyum meskipun dia ingin tahu mengapa Mu Chen ingin membeli esensi darah. Dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa menanyakan masalah pribadi seperti itu. Terima kasih, Guru. Mu Chen mengambil kartu poin nilai spiritual dan menyimpan esensi darah naga Laut Utara ke dalam gelang biji sawi. Dia membungkuk kepada guru dan berpamitan. Guru yang bertanggung jawab melihat siluet kepergian Mu Chen dan terdiam. Berbalik dan pergi. Masalah dengan esensi darah naga Laut Utara ini tidak kecil. Oleh karena itu, dia harus melaporkan masalah ini kepada para petinggi akademi. Setelah keluar dari aula nilai spiritual, Mu Chen melihat aliran orang dan bertanya di dalam kepalanya. Sambil menatap ke langit, kamu akan bisa berevolusi sekarang setelah kita mendapatkan esensi darah naga Laut Utara. Bagaimana bisa semudah itu? Aku masih harus menjalani kesengsaraan. Kesengsaraan petir surgawi hitam itu. Kelopak mata Mu Chen tidak bisa menahan kedutan. Saat itu, ketika dia pertama kali melihat 9 Netehbird, yang terakhir mengalami kesengsaraan ini. Namun, yang terakhir telah gagal dan untuk selanjutnya, Mu Chen tahu betapa menakutkannya kesengsaraan ini. Merobek-robek spiritual dan mengubahnya menjadi ilahi. Ini selalu menjadi langkah terpenting dari rute kultivasi binatang spiritual kita. Oleh karena itu, ini tidak akan mudah. Saya telah gagal dalam langkah ini 2 kali dan kali ini, dengan meminjam kekuatan esensi darah naga Laut Utara ini, saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi kali ini. Kata 9 Netehbird dengan sungguh-sungguh. Mu Chen diam-diam menganggukkan kepalanya sekarang setelah dia menjalin ikatan garis keturunan dengan 9 Netehbird. Mereka hanyalah satu tubuh. Jika mereka berkembang, mereka akan berkembang bersama dan jika mereka gagal, mereka akan gagal bersama. Jika ada yang tidak beres dengan 9 Netehbird, dia juga akan mengalami pukulan telak. Oleh karena itu, dia secara alami berharap agar 9 burung Netehbird berhasil dalam kesengsaraan. Sesuaikan diri Anda sebaik mungkin selama 2 hari ke depan. Anda juga dapat menarik energi spiritual saya. Setelah itu, kita akan mencari tempat dan memulai kesengsaraan. Kata Mu Chen. Di lautan aura, 9 Netehbird menganggukkan kepalanya saat tatapan kelembutan muncul di matanya. Ia bisa merasakan kekhawatiran yang datang dari hati Mu Chen. Mu Chen tidak berbicara apa-apa lagi saat dia kembali ke area mahasiswa. Pada saat dia kembali, dia tidak diragukan lagi telah menarik perhatian anggota asosiasi Dewi Luo. Dalam periode waktu ini, berita tentang Mu Chen yang masuk ke wilayah petir tingkat 8 telah menyebar ke seluruh akademi spiritual surga utara sejak lama. Hal ini membuat banyak siswa terkejut. Mahasiswa baru ini sepertinya bisa mencapai prestasi yang tidak terduga dalam beberapa interval sekaligus. Mu Chen berbicara dan tertawa dengan semua orang untuk sesaat, sebelum kembali ke gedung kecilnya. Namun, dia tidak melihat Luo Li. Yang terakhir mungkin pergi untuk berkultivasi. Yang membuatnya tersenyum pahit. Gadis itu masih bekerja keras dengan kultivasinya. Namun, ketika dia memikirkan tanggung jawab yang harus ditanggung Luo Li, pikiran Mu Chen juga menjadi berat. Dia bisa merasakan bahwa Luo Li mungkin tidak akan bisa berada di sisinya lebih lama lagi. Dia adalah permaisuri klan Dewa Luo berikutnya. Dan dia memiliki terlalu banyak hal untuk dipersiapkan. Tapi, saat ini, kekuatannya masih terlalu lemah. Jadi dia tidak bisa memberinya bantuan. Berdiri di atas bangunan kecil, Mu Chen memandangi langit berbintang yang luas dan dengan ringan menghembuskan seteguk udara. Perjalanannya masih panjang. Tapi untungnya, dia masih punya waktu tersisa. Selama beberapa hari berikutnya, Mu Chen tidak keluar tetapi tetap berada di dalam gedung untuk berkultivasi.
dan membuat persiapan untuk kesengsaraan 9 Netehbird meskipun 9 Netehbird hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi kesengsaraan. Mu Chen juga ingin memberi 9 Netehbird kekuatan juga. Dan selama 2 hari ini, 9 Netehbird tidak melakukan gerakan apapun karena diam-diam memadatkan kekuatannya. Bersiap untuk menantang kesengsaraan yang telah gagal 2 kali sekarang. Karena persiapan mereka, 2 hari dengan cepat berlalu. Setelah 2 hari, Mu Chen terbang keluar dari area mahasiswa baru dan terbang keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara di jangkauan luar. Ada pegunungan yang tak berujung. Tempat ini jauh dari Akademi Spiritual Surgawi Utara dan mengalami kesengsaraan di sini seharusnya membuat siapapun tidak mengganggu. Mu Chen terbang selama hampir setengah jam. Sampai dia jauh dari Akademi Spiritual Surgawi Utara. Sebelum kecepatannya melambat. Setelah itu, dia mendarat di sebuah gunung. Meskipun ada makhluk spiritual di sekitar pegunungan ini, ada banyak fluktuasi energi spiritual yang kuat. Untuk selanjutnya, ini adalah tempat yang cukup bagus untuk kesengsaraan. Mu Chen mendarat di puncak gunung. Sebelum dia bisa berbicara, api hitam melonjak di bahunya dan seekor burung pipit kecil keluar. Burung itu melihat ke langit. Penuh tekad dan kebanggaan di matanya. Tangan Mu Chen mengepal dan bola kristal yang berisi esensi darah naga laut utara muncul. Darah emas perlahan-lahan menggeliat di dalam, memancarkan energi yang kuat. Haruskah kita mulai? Mu Chen menatap 9 Netehbird. 9 Netehbird mengangguk dan, tak lama kemudian, dia menghembuskan api hitam dari mulutnya. Menyelimuti bola kristal dan menelannya ke dalam tubuhnya. Set. Sosoknya berkelebat saat ia melesat ke cakrawala. Setelah itu, api hitam menyapu keluar. Seperti teriakan yang jelas dan bergema di antara langit dan bumi. Saat api hitam menyebar ke seluruh cakrawala, tubuh kecil Nine Netehbird juga mulai membesar. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, sepasang sayap api hitam yang berkobar telah menyebar hingga hampir menutupi gunung. Mu Chen mengangkat kepalanya. Ini adalah kedua kalinya dia menyaksikan 9 Netehbird mengungkapkan tubuh aslinya di bawah pengaruh esensi darah naga laut utara. Semua luka yang diderita 9 Netehbird sembuh total. Dan, sebagai tambahan, itu bahkan membuat 9 Netehbird lebih kuat. Li. 9 Netehbird mengeluarkan teriakan ke arah cakrawala saat riak energi spiritual yang menakutkan menyapu tekanan kuat itu memenuhi segala sesuatu di antara langit dan bumi. Gemuruh. Ketika 9 Netehbird melepaskan energinya tanpa ada yang menahan, riak yang menakutkan mulai berkumpul di 9 langit. Ada gumpalan demi gumpalan awan petir hitam yang terbentuk yang mengandung kekuatan yang cukup untuk memusnahkan apapun. Tatapan Mu Chen berubah Kesengsaraan akhirnya dimulai. Bab 285 Kesengsaraan Guntur Hitam Ilahi muncul lagi. Boom. Saat langit dan bumi bergetar. Langit yang tadinya cerah langsung berubah menjadi gelap bahkan energi spiritual antara langit dan bumi merasakan rasa mengerikan di dalamnya dan mulai melarikan diri dari wilayah ini. Di dalam pegunungan, jumlah energi spiritual yang tak terbatas bergetar. Mengeluarkan jeritan sedih. Kesengsaraan Guntur Hitam Ilahi sangat menakutkan bagi makhluk spiritual. Kesengsaraan itu bisa membuat mereka berkembang setelah kultivasi yang lama. Tetapi juga membuat mereka merasa sangat takut. Mu Chen berdiri di puncak gunung saat gunungnya menatap tajam ke langit. Awan guntur hitam terus berkumpul dan terbentuk dengan cahaya hitam berkedip-kedip di dalamnya. Energi petir yang sangat dahsyat tidak dapat dijelaskan dengan baik. Bahkan wilayah petir tingkat ke-8 tidak menakutkan seperti itu. Ini adalah energi pemusnahan asli yang berasal dari langit dan bumi. Di bawah awan petir yang menakutkan, Nine Netehbird mengepakkan sayapnya saat tubuhnya yang sangat besar terbakar oleh api hitam di bawah panasnya api hitam. Bahkan suhu di sekitar pun meningkat. Setiap kali Nine Netehbird mengepakkan sayapnya, ia menyapu angin kencang yang menelan langit dan bumi. Li. 9 Netehbird mengeluarkan teriakan yang jelas dan terang pupil matanya berkobar-kobar dengan api hitam saat ia melihat awan petir hitam yang terus terbentuk dengan niat pantang menyerah. Ia sudah dikalahkan 2 kali. Jika tidak memiliki garis keturunan burung abadi, ia pasti sudah hancur menjadi abu karena kesengsaraan. Namun, meskipun telah gagal 2 kali, ia tetap menolak untuk mengaku kalah. Itu adalah 9 Netehbird yang sombong, yang memiliki garis keturunan burung abadi. 9 Netehbird ingin menjadi makhluk ilahi terkuat di antara langit dan bumi ini. Oleh karena itu, ia harus berhasil dalam evolusinya dengan cara apapun. 9 Netehbird mengeluarkan teriakan yang jelas dan mengepakkan sayapnya yang besar saat ia mengeluarkan tantangan terhadap kesengsaraan. Sekali lagi, dan kali ini, ia tidak akan dikalahkan. Gemuruh.
Kesengsaraan yang terus terbentuk tampaknya telah merasakan tantangan dari 9 Netehbert dan dalam sekejap, awan guntur hitam bergoyang-goyang bersama dengan kekuatan dahsyat yang menyapu. Semakin banyak energi petir yang menakutkan terkumpul di dalam awan petir. Gemuruh. Awan guntur itu tiba-tiba terkoyak dan dunia menjadi hening. Sebuah petir hitam besar menyambar dengan kekuatannya yang memusnahkan saat mengarah ke 9 Netehbert. Li! 9 Netehbert mengeluarkan teriakan. Mengepakkan sayapnya yang besar saat api hitam yang memenuhi langit menyembur keluar. Dan berubah menjadi tornado hitam yang beradu dengan petir. Li! Teriakan besar bergema saat petir dan api hitam berbenturan dan tiba-tiba menyapu bersih. Puncak gunung di sekitarnya sepertinya langsung diratakan. Mu Chen mendarat di tanah saat dia menyaksikan bentrokan itu dengan kekhawatiran memenuhi matanya kembali ke alam spiritual utara. Dia telah menyaksikan bentrokan antara 9 Netehbert dan petir hitam sekali sebelumnya. Dan sekarang, entah itu 9 Netehbert atau kesengsaraan. Keduanya jelas lebih kuat dibandingkan saat itu. Kesengsaraan petir hitam ilahi ini tampaknya menjadi lebih kuat seiring dengan kekuatan bentuk kehidupan yang mengalami kesengsaraan. Mu Chen jatuh ke dalam pikirannya. Tidak heran itu adalah langkah penting yang harus dilalui oleh binatang spiritual dalam jalur kultivasinya. Di bawah kesengsaraan petir hitam ilahi. Siapa yang tahu berapa banyak binatang spiritual yang kuat yang telah dimusnahkan? Dalam konfrontasi pertama, 9 Netehbert tidak jatuh ke dalam posisi Y namun, Mu Chen jelas bahwa ini baru permulaan. Tepat ketika pikiran ini melintas di hati Mu Chen. Kesengsaraan petir hitam ilahi benar-benar terbentuk di cakrawala. Kekuatan surgawi yang menakutkan menyebar saat mulai menunjukkan keganasannya. Boom, boom. Ketika langit dan bumi menjadi gelap. Kesengsaraan itu bergoyang-goyang saat petir hitam besar menyambar. Semua petir itu mengarah ke 9 Netehbert dengan sangat akurat. Mata 9 Netehbert berkilat dengan api yang tak kenal menyerah saat menyaksikan petir yang jatuh tanpa hak. Ia mengepakkan sayapnya saat energi di dalam tubuhnya dikerahkan sepenuhnya. Kobaran api hitam yang tampak seperti lautan api menyapu. Berubah menjadi tornado saat merobek cakrawala dan diarahkan ke petir. Sebagai upaya untuk menghalanginya. Dua kekuatan yang menakutkan berbenturan di kariak energi yang kira-kira setinggi 10.000 kaki berfluktuasi. Bahkan ruang angkasa pun langsung terpelintir. Setiap kebocoran energi itu cukup untuk langsung meratakan pegunungan ini. Mu Chen berdiri di tanah sambil menatap konfrontasi gila di langit. Kedua tinjunya terkepal erat dan tubuhnya tegang. Dia bisa merasakan pertahanan 9 Netehbert mulai melemah saat petir hitam melesat lebih cepat. Pupil mata Mu Chen tiba-tiba mengecil dan melihat petir besar melesat dari cakrawala. Petir itu berhasil menembus tornado hitam yang menyala dan menghantam 9 Netehbert. Li! Sebuah rangan yang dalam terdengar tubuh 9 Netehbert yang besar itu ditarik ke bawah sejauh 1000 kaki dengan asap hitam mengepul dari tempat petir itu menyambar. Bahkan dengan api hitam, itu masih tidak cukup untuk memulihkan luka dengan cepat. 9 Netehbert mengeluarkan teriakan yang menyakitkan saat matanya terlihat seolah-olah berubah menjadi merah. Boom, boom. Dan sebelum 9 Netehbert marah, Divine Black Thunder Tribulation telah memasuki kondisi hiruk-pikuk. Awan guntur menyusut dan sambaran petir hitam menyambar. Pada saat itu, bahkan langit dan bumi pun bergetar karena hiruk-pikuk kesengsaraan itu. Sayap-sayap 9 Netehbert terkatup bersamaan saat ia melindungi tubuhnya. Api hitam menyembur dan benar-benar membentuk lapisan-lapisan kristal hitam. Pada lapisan kristal tersebut, ada api hitam yang bergelombang. Terlihat sangat padat. Bang! Bang! Petir menembus langit dan bumi dan menghantam kristal hitam yang mengelilingi 9 Netehbert. Setiap petir yang jatuh akan menghancurkan lapisan-lapisan kristal. Tubuh 9 Netehbert bergetar, seolah-olah menderita sakit yang luar biasa. Petir mendatangkan malapetaka selama beberapa menit ketika lapisan kristal yang mengelilingi 9 Netehbert telah hancur. Tubuhnya yang ramping dan besar berada dalam kondisi yang buruk sampai-sampai ada darah segar yang menetes dari sayap 9 Netehbert. Mu Chen melihat keadaan 9 Netehbert yang menyedihkan dan kedua tinjunya mengepal lebih erat. Kesengsaraan petir hitam ilahi sangat kuat sampai-sampai setiap petir mampu mereduksi para ahli tahap fusi surgawi menjadi abu. Tapi melihat situasi saat ini, jika ini terus berlanjut, sudah pasti mustahil bagi 9 Netehbert untuk menahannya. Di bawah tatapan gugup Mu Chen, di atas langit, 9 Netehbert tidak memperhatikan tubuhnya yang terluka parah. Ia mengangkat kepalanya, mengeluarkan teriakan penuh kebanggaan. Bahkan jika ditakdirkan untuk mati hari ini, itu tidak akan menyerah pada kesengsaraan petir hitam ilahi. Boom! Petir itu benar-benar tanpa ampun saat petir yang memusnahkan terus menyambar tanpa belas kasihan. See you. Namun, tepat ketika petir akan mendarat di tubuh 9 Netehbert,
Sesuatu tiba-tiba melesat keluar, meninggalkan seberkas cahaya. Garis cahaya itu melayang di atas Nine Netehbird, dan membentuk sepasang sayap besar yang terbentang. Bulu itu berwarna biru gelap dengan cahaya tak berujung yang mengalir darinya. Burung itu membentangkan sayapnya yang seakan-akan menutupi langit dan bumi. Petir tanpa ampun menyambar bulu tersebut, menyebabkan cahaya yang mengalir di dalamnya menghilang. Dengan namun demikian, bulu itu masih bisa bertahan dan tidak hancur. Apa itu? Mu Chen sedikit terkejut. Bulu itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh 9 Netehbird. Tapi itu mengandung kekuatan besar yang mampu menahan beberapa pukulan dari petir. Ketika Nine Netehbird melihat situasi tersebut, ia sangat terkejut. Namun, ia segera mulai pulih dari lukanya. Ia sangat menyadari bahwa meskipun bulunya sangat kuat, ia hanya bisa menahan petir untuk sementara waktu. Pada akhirnya, 9 Netehbird masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk melewati kesengsaraan ini. Kesengsaraan petir hitam ilahi tiba-tiba menjadi sangat marah karena merasakan bahwa item ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh 9 Netehbird dan ia sangat benci terhadap gangguan dari luar. Boom! Boom! Karena itu, Divine Black Thunder Tribulation mulai bergoyang dan petir besar terus-menerus menyambar. Dihadapkan dengan peretasan yang marah dari kesengsaraan petir hitam ilahi, bulu itu mulai tumpul dan, pada akhirnya, bulu itu direduksi menjadi debu oleh petir ilahi. Li! Ketika bulu itu berubah menjadi debu, 9 Netehbird mengeluarkan teriakan ke arah langit. Darahnya yang mendidih menetes dari tubuhnya. Tetapi matanya masih tetap jernih. Ketika ia mengeluarkan teriakannya, Mu Chen dapat melihat luka di tubuh anak laki-laki dari 9 Netehbird melintas dengan kilau ungu yang samar. Tampaknya itu adalah untaian api ungu yang lemah. Api ungu itu tersembunyi di dalam api hitam dan secara alami sulit untuk dideteksi. Namun, Mu Chen masih melihat bahwa saat api ungu muncul, luka di tubuh 9 Netehbird dengan cepat disembuhkan sampai-sampai bahkan sisa energi petir yang ada di lukanya tidak dapat menghalanginya. Itu adalah api abadi. Mu Chen menatap api ungu halus saat pupil matanya menyusut. Dengan pemahamannya saat ini terhadap 9 Netehbird, wajar jika dia tahu bahwa hanya api abadi yang lahir di dalam tubuh burung abadi primordial yang dapat mengabaikan luka dari Thunder Tribulation dan memulihkan tubuhnya. Namun, api abadi adalah spesialisasi dari burung abadi. Meskipun 9 Netehbird memiliki sedikit garis keturunan burung abadi, bagaimanapun juga, itu terlalu tipis untuk cukup untuk membangkitkan api abadi. Tapi, saat ini, api abadi benar-benar muncul dari tubuh 9 Netehbird. Ini berarti bahwa darah Unding Bird yang terkandung di dalam tubuhnya jauh melampaui 9 Netehbird biasa. Tatapan Mu Chen berkedip sepertinya 9 Netehbird bukanlah jenis yang biasa di klannya. Setelah luka-lukanya sembuh dengan cepat, api pantang menyerah dari 9 Netehbird yang berkobar di dalam matanya menjadi lebih kaya. Ia mengangkat kepalanya, melihat awan petir yang semakin mengecil dan energi destruktif yang ada di dalam Divine Black Thunder Tribulation menjadi semakin menakutkan. 9 Netehbird tahu bahwa Divine Black Thunder Tribulation sedang mengumpulkan energi terkuatnya, bersiap untuk memusnahkannya dari muka dunia ini. Bahkan ketika ia menghadapi kekuatan yang dapat menghancurkan dirinya sendiri, 9 Netehbird masih mengangkat kepalanya. Sepasang sayapnya yang besar mengepak dengan ringan dan di antara kobaran api hitam, jejak samar api ungu muncul. Li! Teriakan itu ditujukan pada Divine Black Thunder Tribulation, mengeluarkan tantangan terakhirnya.